Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan, perkenalkan diri saya Asep Jayadi. Saya CGP Angkatan 1 Kabupaten Tanggamus. Kemudian saat ini saya juga sedang menjadi pengajar praktik Angkatan 7. Di sini saya coba akan berbagi bagi kawan-kawan yang ingin mendaftar ke guru penggerak, terutama setelah lulus ISAI. Jadi apa yang harus dilakukan? Semoga video ini nanti bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang mempersiapkan diri untuk wawancara dan praktek atau simulasi mengajar. Dan ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Terkadang kita ketika melakukan ingin simulasi atau mendapat jadwal simulasi mengajar, kemudian juga wawancara, kita sudah berpikir jauh atau sudah istilahnya sudah pusing duluan. Nah, tetapi ada beberapa hal sebenarnya kita harus kenapa tidak siap, pertanyaannya. Karena kita sudah mengisi ISAI. Yang pertama, kita harus tahu dulu atau kita mengingat kembali apa yang pernah kita tulis ketika kita sedang mendaftar guru penggerak. Nah, karena pada prinsipnya ketika kita pada wawancara, yaitu apa yang ditanyakan seputar apa yang kita tulis, tentang inovasi, tentang apa yang sudah kita perbuat di sekolah dan sebagainya. Dan satu hal yang harus kita pahami ketika pada teknik wawancara, yaitu seorang asesor akan bertanya tentang apa yang kita tulis. Tetapi pada dasarnya kita dapat mengarahkan bahwa apa yang akan menjadi pertanyaan berikutnya adalah dari jawaban kita. Jadi jawaban kita ketika ditanya, kita menjawab, itu akan menjadi satu pertanyaan berikutnya. Sehingga kawan-kawan guru yang ingin mendaftar guru penggerak, perhatikan ketika menjawab apa yang ditanyakan, kemudian berhenti pada apa yang pada kita ketahui dan kita kuasai di sekolah, sehingga apa yang akan ditanyakan sehingga itu menjadi menarik bagi asesor, sehingga dikejar terus oleh asesor, kita memahami karena itu memang sudah kita lakukan, kita sudah menguasainya. Itu jadi arahkan pertanyaan berikutnya pada dari pertanyaan sebelumnya. Kita menjawab dengan mengakhiri pada situasi di mana yang kita harapkan. Nah, pada intinya itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kawan-kawan harus siap. Yang pertama, kawan-kawan juga harus memperhatikan suasana ketika kita melakukan wawancara, harus siap perangkat maupun situasi harus hening sehingga kita lebih konsentrasi. Dan perlu diingat juga asesor yang kita temui belum tentu sama dengan kawan-kawan kita. Jadi jangan nggak usah tanya-tanya apa yang ditanyakan, tetapi ingat pada apa yang sudah kita jawab pada ISAI. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang ketika kita melakukan simulasi mengajar. Pada simulasi mengajar ini kawan-kawan sudah mengupload RPP yang di ketika kita mendaftar kita mengupload, dan di mana RPP itu diferensiasi. Tentunya kawan-kawan harus ingat pada RPP ini, ada pembelajaran ini, poin terbesar adalah ketika kita ingin memulai sesuatu pembelajaran harus melalui tahapan yaitu kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu bagaimana kawan-kawan guru mengajak murid untuk merumuskan apa yang perlu disepakati dan boleh atau tidaknya di dalam pembelajaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan harus memahami tema apa yang kita ajarkan. Dan kawan-kawan tidak perlu pusing dengan media pembelajaran harus bagus, harus menggunakan LCD proyektor atau apa. Kawan-kawan ketika ada LCD proyektor silahkan digunakan. Tetapi ketika tidak ada, itu pun tidak apa-apa. Karena kawan-kawan cukup mempersiapkan papan tulis atau kertas karton yang digunakan untuk nanti simulasi mengajar. Yang pada intinya adalah bagaimana kawan-kawan itu ketika simulasi mengajar itu berinteraksi. Jadi jangan sampai kawan-kawan mengajar pada ruang kosong. Itu yang perlu diperhatikan. Kenapa tidak boleh mengajar ruang kosong? Ketika kita mengajar ruang kosong adalah kita hanya berbicara, tetapi tidak berinteraksi. Sebagai contoh seperti ini, ketika kawan-kawan guru menanyakan bahwa apa kesepakatan kelas hari ini yang akan kita mulai, tawarkan kepada murid yang ada di depan kita. Oh iya, misalnya kita
harus tenang di kelas. Oh, terima kasih. Kita tulis. Nah, seperti itu. Ada interaksi di dalamnya. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengajar di ruang kosong. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu fokus pada tujuan pembelajaran, apa yang dicapai. Kemudian ketika diferensiasi, ketika kita mengupload RPP diferensiasi, ingat tujuan RPP diferensiasi adalah mengajar murid, yaitu sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri, baik itu audio, visual, atau kinestik. Nah, jadi kawan-kawan harus mulai memetakan dengan contoh membagi kelompok atau seperti apa. Jadi jangan sampai kawan-kawan hanya mengajar, ya udah menulis atau menjelaskan seperti itu tanpa berkomunikasi, kemudian tanpa juga membagi itu. Nah, itu yang perlu kawan-kawan perhatikan. Yang selanjutnya yaitu dalam kegiatan inti yang sudah dilakukan, kawan-kawan harus melakukan penutupan, yaitu dengan refleksi. Artinya, tanyakan kepada murid apa yang mereka dapatkan pada hari itu, apa yang mereka rasakan pada hari itu ketika belajar. Yang kita dapatkan apa? Yaitu materi tentang pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa yang mereka rasakan. Contohnya apa yang anak-anak rasakan pada hari ini, mungkin bisa dijawab dengan rasa bahagia, senang, semangat, dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tanyakan, refleksi itu tentang pembelajaran, tentang perasaan, dan kemudian ditanya kembali apa yang akan dilakukan ke depan, apa yang diharapkan ke depan setelah belajar. Itu pokok untuk ditanyakan. Setelah itu Bapak Ibu guru harus menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari itu. Jadi seperti apa yang kita dapat, suasana hari ini dan sebagainya, itu harus kita simpulkan. Jadi refleksi dari murid kemudian kita rangkum, kemudian menjadi harus kita refleksikan sebagai guru seperti apa, kita simpulkan hari itu akan seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua pasti paham tentang hal itu, karena semua adalah guru-guru hebat. Karena kebetulan kami yang merasakan lebih dulu, tetapi sesungguhnya semua sama. Pada intinya adalah yang tidak kalah penting adalah motivasi kita sebagai guru. Motivasi kita seperti apa, mengikuti guru penggerak akan seperti apa. Karena dalam guru penggerak yaitu adalah bagaimana kita didik menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, pemimpin pembelajaran di sekolah, untuk menularkan ilmu-ilmu kita di sekolah. Itu. Jadi Bapak Ibu, ini video singkat saya, semoga membantu. Yakin mantapkan dulu ketika wawancara. Kalian Bapak Ibu sudah menulis dan ceritakan kembali, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan dalam teknik wawancara kita dapat mengarahkan jawaban kita menjadi pertanyaan berikutnya. Itu yang terpenting, sehingga kita dapat menjawab. Mungkin itu, semoga dapat membantu. Dan terus subscribe channel ini, karena mudah-mudahan dengan channel ini dapat membantu dalam dunia pendidikan terus berkembang, dan nantinya juga berkembang untuk wali murid dapat memahami seperti apa menjadi orang tua, menjadi apa seperti apa guru, menjadi apa seperti murid. Nah, terus tonton video ini, jangan lupa subscribe atau komen ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, atau memberi masukan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.